Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan amalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan suruhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah salah satu nikmat yang besar untuk kita, yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya, dan supaya amalan kita ini tersebar luas, supaya banyak yang tahu. Di video sebelumnya yang saya jelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua, ada salah satu sahabat bertanya kepada saya. Beliau bertanya melalui chattingan di akun WhatsApp. Pertanyaan beliau seperti ini: "Kak, saya mau bertanya, orang tua saya melihat ceramah kakak ini. Insya Allah, orang tua saya suka dengan ceramah kakak ini. Kemudian orang tua saya bertanya, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya?" Masya Allah, berarti orang tua ini ingin tahu apa hak dia sebagai orang tua, apa hak anak sebagai orang tua. Berarti dia ingin tahu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat saya melihat pertanyaan ini, saya langsung teringat kepada kisah Umar bin Khattab yang terjadi pada zaman dulu, pada zaman Umar bin Khattab. Ada sepasang orang tua menemui Umar bin Khattab, kemudian dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, nasihati dulu anak saya karena dia durhaka kepada kami." Nah, pas Umar bin Khattab mendengar itu, dia tidak langsung mengambil hukumnya. Dia berkata, "Panggil anak itu ke sini." Dia tidak langsung mengambil hukumnya. Kemudian anak itu dipanggil. Nah, pas anak itu sudah datang, dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum engkau menasihati saya ingin bertanya, apa tugas orang tua kepada anak?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, tugas orang tua kepada anak adalah yang pertama, menjadi ibu yang baik, yang kedua, memberi nama yang baik, yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anaknya. Kemudian anak itu berkata, "Wahai Umar bin Khattab, yang ketiga-tiganya tidak ada diberikan orang tua saya kepada saya." Apa kata Umar bin Khattab? "Orang tua kamu sudah terlebih dahulu durhaka kepada kamu sebelum kamu durhaka kepada orang tuamu." Nah, itu para sahabat. Jadi ini istilahnya orang tua yang durhaka ini orang tua yang tidak mengajarkan anaknya tentang agama Islam, tidak mengajarkan anaknya tentang Al-Quran. Maksud dari tidak memberikan nama yang baik ada di keluarga kita. Terkadang orang tua kita itu marah ataupun sedang emosi. Terkadang dia mengatakan seperti ini, "Wahai kamu, dasar kamu anak bodoh, dasar kamu anak kurang ajar, dasar kamu anak monyet." Begitu ada kan ketika marah. Nah, itu termasuk orang tua yang tidak memberikan nama yang baik kepada anaknya. Kita sebagai anak ini, yang kita tiru itu perbuatan siapa? Perbuatan orang tua. Kita tidak akan selalu meniru perbuatan orang yang jauh. Terutama itu kita meniru perbuatan orang tua. Apa yang diperbuat orang tua, gitu yang kita tirukan. Kebanyakan seperti itu. Nah, untuk orang tua, jangan sesekali kita mengucapkan ataupun mendoakan anak kita itu kepada yang tidak baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengabulkan doa orang tua, baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik. Maksudnya Allah itu selalu mengabulkan doa orang tua, yang baik juga dikabulkan, yang tidak baik juga dikabulkan. Nah, ini keistimewaan orang tua. Maka berdoalah, berucaplah yang baik-baik, karena ketika terkadang kita tidak sadar, kita mengucapkan, "Orang bodoh kamu, anak bodoh, tidak pernah membanggakan orang tua." Nah, Allah nanti akan mengkabulkannya, karena ucapan kita itu sebagai orang tua sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita pernah mengatakan, "Dasar anak durhaka,
nanti kamu itu tidak akan sukses gini-gini, nanti itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sesekali kita menyumpahi anak kita, para orang tua, kepada ibu dan bapak, jangan sekali kamu anak bodoh, nanti kamu tidak akan sukses kalau kamu durhaka kepada kami. Jangan, karena doa orang tua itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu doa yang baik ataupun yang tidak baik, itu dikabulkan Allah. Allah langsung mendengarnya perkataan kita itu. Jika ada yang bertanya apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, ada. Akan tetapi ketika dia tidak melaksanakan yang tiga ini, tidak memberikan nama yang baik, tidak menjadi ibu yang baik, tidak mengajarkan anaknya terhadap agama Islam. Ketika kita beragama Islam, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan agamanya, nah itu kita sudah disebut dengan orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nah, untuk itu kita sebagai anak, walaupun orang tua kita itu seperti itu, tetaplah berbuat baik, tetaplah sopan, berusahalah untuk tidak meniru yang tidak baik dari orang tua kita. Jika orang tua kita seperti itu, jangan kita tiru yang tidak baiknya. Terkadang orang tua kita itu maaf, ada yang orang tua kita yang kurang tahu tentang agama. Nah, di sini sudah saya jelaskan supaya orang tua kita tahu. Ada yang sekolahnya tidak terlalu banyak, kan ada para sahabat. Makanya kita yang mengasih tahu dengan cara baik-baik. Jangan kita membentak, jangan kita mama bodoh ya, jangan. Itu namanya kita durhaka, bukan mengajari, bukan menasihati orang tua kita. Tetaplah berbuat baik walaupun orang tua kita itu seperti apa. Nah, tetaplah berbuat baik walaupun orang tua kita itu seperti apa saja. Doakan dia supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk berubah. Doakan orang tua kita supaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang tua kita supaya sehat selalu. Doakan orang tua kita supaya mempunyai umur panjang yang berkah. Itu para sahabat. Berusahalah jadi anak yang baik. Memang sebenarnya kita itu selalu meniru apa perbuatan orang tua kita. Akan tetapi terkadang orang tua kita itu tidak memiliki, maaf, ada yang pendidikannya hanya sampai sederajat, kita tidak tahu. Maka kita berbicara baik-baik. Wahai ibu, memang tidak boleh seorang anak itu durhaka kepada orang tua, tetapi orang tua juga ada masanya orang tua durhaka kepada anaknya. Jelaskan baik-baik. Setelah itu baru nampakkanlah video ataupun amalan-amalan yang diberikan ustazah yang lain, ataupun amalan yang saya jelaskan bahwasanya orang yang durhaka kepada anaknya itu adalah yang ini, yang tidak mengajarkan anaknya ini. Jelaskan dengan baik-baik, karena orang tua itu kalau kita menjelaskannya secara baik-baik, terkadang ada orang tua itu yang bangga, oh berarti saya seperti ini, anak saya tidak meniru keburukan saya. Nah itu kan sudah bangga. Jangan kita sesekali membentak, walaupun orang tua kita istilahnya tidak banyak taunya, bodoh. Jangan, ajari baik-baik, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dibuka hidayah untuk berubah. Nah itu para sahabat. Jadi boleh para sahabat, terkadang orang tua kita ini kan tidak mempunyai Android, tidak mempunyai HP. Terkadang dia meminjam HP kita untuk menonton sesuatu, kasih. Nah, minjam HP bentar, karena terkadang orang tua kita ingin menonton sesuatu, kasih minjam HP-nya. Karena kan hasil kita mendapatkan HP itu hasil keringat orang tua. Jangan kita pelit. Nanti kalau kita sudah kehilangan orang tua pasti menyesal. Oh, andaikan ibu saya masih hidup, saya akan mengasihi HP saya akan mengasihi ini. Jangan sampai seperti itu para sahabat. Maka selagi hidup, ketika orang tua meminta sesuatu, walaupun itu hal kecil, kasihlah selagi hidup. Nanti kita akan menyesal itu kalau kita tidak mengasihinya para sahabat. Jadi jangan nanti setelah melihat video ini, sahabat berkata kepada ibunya, lihat ini ibu, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Jangan. Kalau makasih baik-baik, kasih tahu baik-baik, dengan pelan lembut, ini bu, kata kakak ini begini. Nah orang tua juga akan perlahan-lahan pasti tahu, pasti bisa. Makanya para sahabat, terkadang orang tua kita itu capek, lelah, maka
terkadang keluar kata-kata yang tidak diinginkan, maka bilang kepada orang tua kita, mah, ibu, bunda, kalau ibu berdoa sesuatu itu, baik itu yang baik atau yang tidak baik, pasti dikabulkan Allah. Makanya ibu, berdoalah untuk anakmu ini yang baik-baik. Tapi kamu juga, kita juga jangan memancing. Ini gimana orang tua mau mendoa baik-baik sementara kita disuruh cuci piring aja? Gak boleh. Kalau ingin didoakan baik-baik, ambillah hati orang tua kita, supaya orang tua kita tidak disebut dengan orang tua yang durhaka, kita juga tidak disebut dengan anak yang durhaka. Sama-sama mengambil hati para sahabat. Nah, begitu. Jadi untuk sahabat yang bertanya apakah ada orang tua yang durhaka, ini jawabannya. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.